Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala salatana salatan maqbulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qawluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang sama-sama kita hormati, Bapak Rektor sini ngerowa menyebut nih, tambah satu lagi, Bapak Rektor YIN Takengon. Tadi ada yang mendoakan Rektor YIN Araniri, Pak Bupati mendoakan Rektor Unsiah. Harap berkah nih mustajab Pak, amin. Sesi simulo kasih. Yang kami muliakan, yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Bupati berserta seluruh jajaran yang hadir pada subuh ini. Yang kami hormati juga Bapak Kapolres dengan Bapak Wakapolres yang tadi hadir, dan Bapak Waka masih bersama kita pagi ini. Bapak Ketua MPU, Bapak Kankemenak, Bapak Kajari, yang alhamdulillah semua berhadir bersama kita pagi ini. Amaine seluruh jamaah sholat subuh yang mungkin luput kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan keluangan waktu di subuh yang sangat dingin. Kalau dihitung-hitung melanjutkan tidur itu lebih enak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita untuk kemudian kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita bacakan suatu saat nanti menjadi tabungan syafaat bagi kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya acara inti ini ngopi-ngopi lagi Pak, karena kalau ceramah Jumat yang lalu kami sudah ceramah di sini. Tapi untuk melengkapi saja, untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres dan Bapak Wakil Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kami bacakan tadi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 96, surat Al-A'raf ayat 96. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Majelis yang dimuliakan Allah, ayat ini ada beberapa ayat lagi, 3 atau 4 ayat lagi seterusnya, itu yang saling berkaitan. Subuh ini saya mengambil satu ayat saja supaya singkat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata kuncinya di sini pertama adalah barakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata barakat dengan kata-kata jamak. Jamak itu bermakna banyak, bukan barakatun. Kalau barakatun hanya satu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata barakat. Ahli bahasa menerjemahkan barakat ini dengan berbagai macam makna yang saling berhubungan. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama bahasa, ahli bahasa menafsirkan ayat kata barakat ini dengan kebaikan, kebahagiaan, ziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan. Kemudian majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa berkah dengan makna lain itu adalah hasanah. Dan juga maknanya jamaah yang mulia adalah ziyadatul khairi, bertambahnya sebuah kebaikan fi dzatihi wa fi ghairihi,
baik kebaikan itu di dalam zatnya, dalam bendanya itu, ataupun kepada yang lain. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Ziyadatul khairi fi dzatihi wa fi ghairihi. Bertambahnya sebuah kebaikan itu dalam zatnya dan pada yang lain. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi konteks Imam Al-Ghazali mengatakan ini adalah terhadap sesuatu yang akan datang. Lebih kepada sesuatu yang akan datang, keberkahan yang diterima oleh seseorang itu pada masa yang akan datang. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, versi Profesor Wahbah Zuhaili. Profesor Wahbah Zuhaili merupakan ulama kontemporer. Beliau kemudian memberikan definisi dengan kata-kata barakat terlebih dahulu, jamaah yang mulia. Kata Profesor Wahbah Zuhaili, dia juga mengatakan bahwa barakat bimakna hasan, bimakna artinya adalah ziyadatul khairi wa ziyadatul amni wa ziyadatul sihah. Kata Profesor Wahbah Zuhaili, berkah ataupun hasanah itu bermakna bertambahnya sebuah kebaikan, bertambahnya keamanan, bertambahnya kebahagiaan, dan seterusnya, yang semuanya itu menjadi sebuah tujuan jangka panjang. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Profesor Wahbah Zuhaili, yang pertama sekali menjadi tinjauan daripada keberkahan itu adalah keberkahan umur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita usia hari ini. Usia kita ada yang 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Tapi yang ingin ditanyakan oleh Profesor Wahbah Zuhaili, sebegitu banyak usia yang Allah berikan kepada kita, kira-kira kalau dengan makna berkah dalam diri kita tadi, ziyadatul khairi fi dzatihi wa fi ghairihi, dalam diri kita ada kebaikan, seberapa besar kemudian kebaikan itu kita tularkan kepada orang lain? Ada soleh, jemaah yang mulia, ada orang yang soleh dan ada orang muslim. Orang soleh, orang yang baik untuk dirinya sendiri, belum tentu dia bisa mengajak orang lain atau memberikan mentransfer kesolehan kepada orang lain. Maka kata Profesor Wahbah Zuhaili, kalaulah seandainya seorang muslim itu dia soleh, dia berkah dalam usianya sendiri, bagaimana kemudian bisa menelurkan atau memengaruhi orang lain supaya juga berkah karenanya? Berkah usia yang Allah berikan kepada kita. Majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, banyak betul doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, wahai Tuhanku, wahai Allah, jadikanlah aku buah bibir yang baik bagi generasi-generasi setelahku ini. Maka jamaah yang mulia, hari ini kita betul-betul mengingat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam sholat kita selalu menyebut Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama kata Profesor Wahbah Zuhaili, berkah dalam umur, berkah dalam usia. Yang kedua jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam harta. Ketika Profesor Wahbah Zuhaili mengatakan barakatin fil amwal, keberkahan dalam harta, sejauh mana kemudian harta yang kita miliki walaupun sedikit memberikan atau membawa keberkahan bagi yang lain. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memiliki banyak harta. Mohon maaf jamaah yang mulia, saya badali hartai detai. Dia punya uang 20 juta, tapi kebutuhan di rumah tangganya kemudian 22 juta. Berarti ada minus 2 juta di situ. Di situ katanya adalah kurangnya keberkahan. Tapi ada yang kemudian orang memiliki uang yang sedikit, kadang rezeki 5 juta, tapi cukup untuk biaya rumahnya. Maka di situ kemudian letak keberkahan. Letak keberkahan itu bukan secara kuantitas, tapi kualitas. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu juga tidak bisa dilihat dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa kita lihat. Karena jika keberkahan itu dilihat dari sesuatu yang nampak kita lihat, maka orang bersedekah itu terih, Pak. Orang yang bersedekah itu takut dia. Kenapa? Ketika dia bersedekah, hilang hartanya, hilang zat dari dirinya. Dia punya uang 100 ribu, sedekahnya 50, terih, Pak. Kenapa takut? Karena hilang uangnya 5 ribu. Tapi keberkahan di situ juga bermakna gaib yang tidak nampak oleh kasat mata manusia. Jemaah bersedekah 100 ribu seni, 50 sedekah nih.
Dia tidak nampak lagi, tapi dalam keyakinan dia yang tidak nampak dia lihat, bertambahnya kebersihan dalam hartanya, mutamah pahala lainnya. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berkah dalam jabatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memiliki jabatan. Jadi jabatan bukan saja jabatan struktural atau jabatan dalam pemerintahan. Dalam diri kita pun memiliki jabatan. Minimal jabatan dalam diri kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Bagi kita dalam rumah tangga, berarti kita jabatan seorang ayah, seorang ibu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kata Profesor Wahbah Zuhaili, keberkahan dalam jabatan. Sejauh mana kemudian kita menjadikan jabatan kita, walaupun hanya dengan kepala rumah tangga, menebarkan kebaikan bukan untuk diri kita saja, tetapi buat keluarga kita. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa kesempatan subuh berkah, Bapak Kapolres, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati selalu menyampaikan beberapa hal tentang fenomena kehidupan kita yang ada di Aceh Tengah. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dituntut adalah bagaimana kemudian kebaikan yang kita miliki bisa kita telurkan kebaikan itu kepada orang lain. Rumah tangga kita. Kalau kita seorang ayah, berarti kita pakati mulai. Mamak ini kita pakati, kekanak ini kita pakati. Kalau kemudian kita di desa, berarti kita ajak masyarakatnya. Karena untuk mencapai keberkahan itu tidak bisa kita lakukan sendiri sesuai dengan ayat ini jamaah yang mulia. Ayat yang kita bacakan tadi, walau anna ahlal qura amanu. Ayat di sini yang dikatakan itu adalah dengan jamak. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bukan satu penduduk. Maka jamaah yang mulia, untuk mencapai keberkahan sebuah negeri itu harus kita capai bersama-sama. Ngurung-ngurung bersama-sama untuk kita lakukan. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Syaratnya dua untuk mencapai keberkahan itu. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Dan indikator ataupun tanda beriman dan bertakwa itu paling mudah kita lihat itu jamaah yang mulia, senyiang dulu. Dari sholatnya dulu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena kemudian sholat itu, kalau seandainya kita betul-betul melaksanakan sholat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka ketika sholatnya sudah betul dilakukan, maka tidak mungkin lagi membuang sampah sembarangan. Kita kira-kira sesuai dengan arahan Bapak Bupati tadi, Wakil Bupati. Kalau seandainya sholat sudah betul, tidak mungkin lagi kita membakar sembarangan. Karena jamaah yang mulia, keberkahan yang kita miliki akan berakibat kepada orang lain dan terus mengalir, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga kemaksiatan ataupun kesalahan yang kita lakukan. Seandainya jamaah yang mulia, kita melakukan satu kemaksiatan, yang kemaksiatan itu kemudian berefek kepada orang lain, hitung terus, sidah ngedosaiku kita. Padahal yang kita inginkan adalah keberkahan yang kita miliki, kebaikan yang kita miliki itu bisa kita berikan kepada orang lain, kita menunggu pahala di dalam kubur nanti. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, keberkahan itu kita capai tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa satu keluarga, tidak bisa satu kampung, tapi keberkahan itu bisa kita capai, keberkahan dari langit dan dari bumi dengan secara jamaah. Keberkahan dari bumi, Allah Subhanahu wa taala ikan ngeberkah takingan ni, kupi tu pejero Bapak yang. Kalau sudah berkah takingan ni, maka pariwisata pun makin maju. Tapi seandainya musyut bertueren ngeterih jemaah kini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang tumbuh dari bumi kita ketika Allah menumbuhkan tanaman kul tak. Kol yurim Tuhan. Kul barang tapi ringan, hilang berkahnya. Tapi walaupun kulnya kecil tapi berat, berkah jemaah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanaman misalnya kentang. Besar kentangnya tapi buluk masih, tidak berkah jemaah yang mulia. Maka untuk mencapai keberkahan itu kita lakukan secara bersama-sama. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Mohon maaf jika tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.